Puji dan syukur, senang sekali ya di hari yang baru ini pesan ini kembali menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun yang saat ini bisa menerima baik live streaming maupun video pelayanan ini. Ada berkat kasih, karunia, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang hadir dalam hidupmu ketika engkau membuka hati dan bersedia dilayani lewat doa live streaming ini. Kami hadir setiap hari untuk menjadi sahabat doa bagi saudara-saudara yang sangat membutuhkan doa untuk pergumulan, secara khusus saudara-saudara yang sakit. Saya dulu sakit parah, komplikasi, dan berkali-kali saya mengalami kelemahan tubuh. Puji dan syukur Tuhan Yesus hidup, Dia menolong saya, memberkatiku dengan umur yang panjang, dan memberiku sehat hingga hari ini. Sampai berapa lama umur saya Tuhan kasih di dunia ini, saya juga belum tahu. Tapi selama saya sehat, masih bernapas, saya rindu melayani Tuhan lewat ladang bakti, baik tiap pagi live streaming, hari Minggu pimpin ibadah, dan kiranya bisa menjadi berkat lebih banyak orang. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonanku ini. Dan setiap Bapak Ibu sekalian yang sudah merasa terberkati dengan pelayanan ini, mari sama-sama saudara ambil bagian pelayanan, yaitu share. Bagikan link ini, posting ulang, dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, saudara-saudara merasa senang, cocok, ataukah datang di live ini karena ada cerita keluarga, kesaksian, saudara bisa mendukung pelayanan ini kalau saudara mau dengan sukarela. Silakan di subscribe di channel media sosial Pastor Randy Simon yang asli, karena banyak juga yang akun-akun fiktif ya. Ini yang live ini di YouTube hanya satu channel saya, Pastor Randy Simon TV. Di TikTok ini halaman saya yang followernya ada sekitar 800.000 kurang lebih ya. 760 sekian ribu ya. Kalau bukan jumlahnya seperti itu, hati-hati, itu oknum penipuan, baik itu grup ataupun personal. Dan di TikTok juga saudara-saudara, kalau senang hati di live ini silakan di follow. Hari ini Pastor punya pengikut di TikTok itu ada sekitar 570.000 ya. Kalau ada yang mirip-mirip fotonya, namanya, tapi followernya bukan jumlah itu pasti oknum penipuan. Yang di YouTube followernya sudah ada sekitar 800 ribuan ya. Saudara-saudara terberkati, silakan dukung, dan kalau terus bertambah, puji Tuhan saya senang. Artinya tiap hari siar firman ini bisa terjangkau lebih banyak orang. Marilah bersama-sama kita akan menerima pertolongan Tuhan lewat doa-doa yang disampaikan sesaat lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan bisa di-tap-tap layar. Saya persilakan diposting ulang, di-share untuk kemuliaan Tuhan.
puji Tuhan. Biar seluruh bumi mendengar siapa itu Yesus. Puji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, menyembuhkan hidupmu. Di saat engkau merasa tak sanggup lagi, di situ tangannya bekerja, kuasanya, kasihnya bekerja. Pertolonganmu Tuhan sangatlah ajaib, Yesus, sembuhkan sakitmu. Kini hatiku memuji Engkau, kami terima mujizat-Mu saat ini. Amin. Yeay, hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, sembuhkan hidupku. Hidupmu dijamah Tuhan. Pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus, sembuhkan sakitmu. Di saat merasa engkau tidak tahan lagi, tidak sanggup lagi, percaya, di situ kuasanya bekerja. Oh, pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus, sembuhkan sakitmu. Kini hati kami menyembah Tuhan. Kami rasakan, kami terima mujizat, kuasa, kasih karunia-Mu, Tuhan Yesus. Yang terkasih, ini pujian sangat membawa kelegaan kalau saudara bisa menyimak kata demi kata, maka secara instan kita akan merasakan ada damai dan sejahtera dalam hati ini. Dan waktu itu mengalir, tidak rasa, kalau taunya udah sembuh. Amin. Pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus, sembuhkan sakitmu, sembuhkan sakitku. Di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ kuasa-Mu bekerja. Pertolongannya sangatlah
ajaib, Yesus, sembuhkan sakitmu. Kini hatiku menyembah Yesus. Kami terima mujizat pertolongan. Kami terima mujizat-Mu. Kami bersyukur. Lebih lagi kita sama-sama merasakan pertolongan Tuhan. Siapa yang rindu jamahannya? Saya. Puji Tuhan. Tidak mustahil Tuhanku menjamah engkau saat pujian ini, karena Tuhan itu bertahta loh di atas puji-pujian. Bukalah dua tanganmu, pejamkan matamu, biarlah pujian ini menjadi pesan Tuhan di setiap hati kita. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, jawaban hidupku. Puji Tuhan. Baiklah, silahkan ketik ini. Pertolonganmu sangatlah ajaib. Monggo kerso diketik. Pertolonganmu sangatlah ajaib. Saya yakin dan percaya hari ini ada ribuan orang akan mengalami namanya pertolongan ilahi, mengalami namanya kesembuhan ilahi, mengalami namanya berkat ilahi. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih Yesus. Oh, pertolonganmu sangatlah ajaib, Yesus, sembuhkan sakitmu. Di saat kami menyembah Yesus, kami terima mujizat kesembuhan. Kami terima kesembuhan. Puji Tuhan. Benar, demikianlah seperti apa yang kita imani dan kita ketik, kita ucapkan. Firman-Nya berkata, pertolongannya sangatlah ajaib. Amin. Amin. Pertolongan Tuhan itu sangatlah ajaib. Tuhan memberkati kita dengan puji-pujian, dan setiap saudara-saudara mendapatkan penguatan ketika kita memuji Tuhan, karena Tuhan yang hadir dan bertahta di atas puji-pujian yang kita naikkan kepadanya. Dengan segenap hati katakan bersama-sama, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi
Tuhan janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Tuhan janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Ini pujian jadi pesannya buat setiap kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Tuhan janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Katakan, mujizat Tuhan ada saat aku percaya. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk membagikan link ini biar lebih banyak orang-orang yang boleh mengalami berkat Tuhan di dalam pelayanan ini melalui kita yang senantiasa setia membagikan link ini supaya banyak orang boleh merasakan hidup andalkan Yesus. Saya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Saya mau hidup bagi Yesus, dan Yesuslah alasanku melayani Anda setiap hari. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua
karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan, puji syukur. Tuhan memberkati. Dengarkan pujian ini dan alami kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, please pegang, amin, erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, terima kasih. Engkau berikan kami kesempatan kedua untuk hidup benar, hidup mengenal-Mu, Tuhan. Hari ini kami berkata, Tuhan, Engkaulah kekasih kami, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah satu-satunya hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan, sampai bergetar badan ini, merinding sekujur tubuh, hatiku terenyuh oleh karena kasih Tuhan yang begitu sangat amat nyata. Baik Bapak Ibu terkasih, marilah saat terindah ini
kita mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan sebuah firman dari Tuhan yang mengajak semua pemirsa sekalian yang terkasih untuk hidup setia sama Tuhan Yesus. Kenapa kita hari-hari ini perlu setia dan semakin setia sama Tuhan Yesus? Karena beberapa hal yang akan sampaikan ini akan menguatkan, menyejukkan hatimu, dan membangkitkan imanmu. Kenapa kita harus setia sama Tuhan Yesus? Yuk, tidak berlama-lama, kita saatnya time for Bible. Yeay! Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari-hari ini kita perlu setia sama Tuhan Yesus. Sebelum saya akan menyampaikan sabda firman Tuhan yang kudus dan suci, saya mengucapkan rest in peace Bapak Paus Fransiskus yang dimana kemarin wafat, meninggal dunia, dipanggil oleh Bapa di surga pulang ke rumahnya yang sudah jadi. Puji dan syukur, saya ikut juga mendoakan semua prosesi acara sampai pemakaman yang akan diadakan dimakamkan di Basilia. Semua boleh berjalan lancar, tentu lewat jutaan umat yang mendoakan. Tuhan di surga memberkati. Berikut juga saya ikut mengucapkan kalimat ini, kita jadi berkat untuk masa proses pemilihan paus yang baru yang biasa diadakan 15 hingga 20 hari ke depan setelah wafatnya paus. Kiranya ke depan paus yang memimpin seluruh umat Katolik di dunia sekaligus jadi pemimpin di Vatikan adalah yang dari Tuhan yang terbaik. Kiranya ucapan kasih ini bisa membawa kesejukan kepada seluruh umat Katolik dimanapun berada. Kita saling mendoakan. Semua ini ada waktunya. Bahkan sebelum Bapak Paus dipanggil pulang ke sorga, wafat, beliau menyampaikan selamat Paskah dan juga satu pesan perdamaian dengan Palestina. Kira semua ini bisa terus kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus meneladani bahwa kita sebagai orang percaya membawa pesan damai. Kalau kita nggak dipakai seperti beliau, Paus menjangkau dunia, marilah kita menjadi pendamai sekitar kita, lingkungan kita, sesama kita. Ya, khususnya sama orang Kristen, dimulai dari tubuh Kristus. Ayo, jangan ada gontok-gontokan. Kemarin juga saya bertemu beberapa ibu-ibu, ya, tim dalam hari Kartini kemarin ya. Sampaikan juga bahwa dalam tim itu harus kekompakan, apalagi mau melayani. Jangan ada gontok-gontokan. Kalau tidak ada kesatian, maka itu tidak ada urapan, bocor. Tapi kalau dalam tim, unity, Tuhan bilang ada berkat, ada urapan, ada kuasa. Ya, ayo
semua tim pelayanan, saudara dimanapun melayani, jangan ada menyimpan kebencian. Kalau ada mau melayani, ayo saling mengampuni, saling mengasihi, supaya terang kasih Tuhan itu bersinar lewat setiap orang percaya. Baik, saya akan masuk dalam pemberitaan sabda firman Tuhan tentang kasih Tuhan. Kita sama-sama yuk, ini yang nonton ada belasan ribu pemirsa terkasih. Mari Pastor Andy sama-sama mengajak kita setia sama Tuhan Yesus. Lantas ada pertanyaan, kenapa kita harus setia sama Tuhan Yesus? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu sekalian, ketika Pastor ini menyebut ayat firman Tuhan, Bapak Ibu bantu ketik, habis ketik lalu share. Ya, puji Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ada tertulis firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, diambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun aku terpuruk, Anda tertindas dalam nyeri dan kesakitan, ketahuilah firman Tuhan tidak berubah. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan engkau seorang diri. Dan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan engkau dicampakkan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Yesaya 43 ayat 1. Silakan diketik rame-rame. Yesaya 43 ayat 1. Habis ketik, lalu saudara share. Demikianlah firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata firman Tuhan. Tuhan mengenal setiap Anda dan saya miliknya. Bahkan detail, Tuhan bahkan memanggil kita dengan nama. Wow. Yuk kita makin setia sama Tuhan Yesus. Ketik rame-rame, makin setia sama Tuhan Yesus. Ketik rame-rame, makin setia sama Tuhan Yesus. Berikutnya saudara-saudara, terambil dari kitab Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Ada tertulis firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Yesaya 43 ayat 4. Ketik ayatnya, share. Ada tertulis, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Ketika banyak orang memandang saudara-saudara remeh, direndahkan, Tuhan melihatmu dari sorga. Saudara dan saya berharga. Saya ulang, ini satu statement yang sangat indah sekali. Ketika orang-orang melihatmu sinis, diremehkan,
di underestimate, dilecehkan, tidak dipandang. Dengarkan kebenaran ini. Tuhan dari sorga melihatmu sebagai pribadi yang sangat berharga. Dia memandangmu dengan kasih. Okelah kalau banyak orang membencimu oleh karena kebenaran. Tuhan mengasihi engkau. Amin. Ketika rame-rame, Tuhan mengasihi saya. Ketika rame-rame, Tuhan mengasihi saya. Puji Ale, puji diri sendiri, biarin. Saya nggak butuh pujian manusia. Saya cuma rindu mendengar Tuhan berkata apa kepadaku. 1000 hujatan manusia oleh karena hidup dalam kebenaran tidak membuat orang benar goyah, karena satu kata dari Sang Raja mampu membuat kita berdiri kokoh dan teguh. Demikian pun juga 1000 vonis dokter atas penyakit atau umurmu yang singkat tidak akan bisa mengalahkan satu patah kata dari Sang Raja. Ketika dia berkata, sembuh, maka engkau sembuh. Dan ini kisah nyata. Saudara mau dengar? Sebentar sampaikan di Time for Testimony. Bagaimana orang-orang yang ketika dokter berkata juga nyaris tidak ada harapan. Dia mulai ikut doa live streaming dan puji syukur. Papanya yang vonis ada tumor di batang otak. Oleh karena Tuhan baik, disembuhkannya. Puji Tuhan. Berapa lama? Who knows? Gak ada yang tahu. Karena manusia mau hari ini sehat, sembuh dari sakit, ada batasnya, namanya umur. Karena sudah dikurung oleh usia. Tapi ketika kita berdoa, tidak ada doa yang tidak dijawab. Sekalipun Tuhan berkata wait, menunggu, hold, sabar, itu juga jawaban Tuhan. Tapi tidak ada doa yang kita naik kepada Tuhan Yesus sebagai anaknya. Tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 13. Silakan diketik rame-rame. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pribadi-pribadi yang berharga, ketahuilah Tuhan itu sangat mencintai engkau. Ucapkan, Tuhan sangat mencintai saya. Ucapkan, Tuhan sangat mencintai saya. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Paskah. Paskah itu adalah kematian Kristus. Tuhan Yesus rela mengkorbankan nyawanya, membayar dosamu dan menebus jiwamu. Yang dibayar itu dosa, yang ditebus itu yang dibawa pulang.
Saudara ke Pegadaian, ada gade emas, saudara bayar bunga, bayar pokoknya, lalu tebus emasnya. Yang dibawa pulang apa? Emasnya. Manusia udah tergade dengan dosa. Dan yang bisa membayar dosa adalah darah. Kalau darah binatang di perjanjian lama, refill setahun sekali. Tapi darah Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela, satu kali untuk selama-lamanya. Darah Yesus membayar dosamu yang tergadai oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa. Dan kesalahan-kesalahan kita manusia banyak dosa. Tapi Yesus dengan darahnya, dia bayar lunas. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai, aku bayar lunas. Dan dia tebus jiwa kita untuk apa? Bawa pulang ke sorganya kelak. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saudara, ia rela mati di kayu salib, darah tertumpah, bilurnya menyembuhkan sakitmu. Bahkan ketika tentara Romawi menawarkan berbelas kasih kepadanya supaya detik-detik penderitaan dia tidak terlalu alami rasa sakit, maka Injil mencatat satu kisah tentara Romawi, sebagian dari mereka menawarkan anggur dicampur dengan mur, yang mana fungsinya supaya bisa berfungsi seperti anti nyeri, mengurangi rasa sakit. Tapi Alkitab saya mencatat Yesus menolaknya. Yesus mau secara bulat mengalami, merasakan apa yang disebut dengan penderitaan manusia. Sehingga kita harus yakin bahwa di dunia ini tidak ada rasa sakit yang pernah manusia rasakan sesakit ketika Yesus membayar dosa-dosamu dengan darahnya sepanjang jalan Via Dolorosa hingga engkau menjadi miliknya. Puji Tuhan, Tuhan mencintai kita, bahkan rela mati, korbankan nyawanya demi untuk menebus jiwa kita. Puji syukur. Kitab Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Silahkan saudara ketik, habis ketik share. Nanti Pastor bacakan ayat demi ayat ini. Amsal 23 ayat yang ke-18. Firman Tuhan ada tertulis, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan itu baik. Sama-sama katakan, Tuhan itu baik. Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang indah untukku dan untukmu. Maka kalau saudara hari ini putus asa, bangkitlah. Kalau hari ini engkau sedang menangis, hapuslah air matamu. Kalau engkau sedang takut hadapi hari esok, jangan takut lagi. Jangan khawatir lagi. Semua itu akan melemahkan engkau. Bangkitlah karena terang Tuhan bersinar, firman-Nya datang. Dia sudah menyiapkan masa depan yang indah untukmu. Mari tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan merancangkan masa depan kita bukan celaka, tapi hari esok yang penuh dengan harapan. Satu lagi, ingatlah bahwa saudara dan saya
Tetaplah setia sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Anda dan saya sudah dipilihnya, sudah dipanggilnya. Mari kita setia. Tercatat dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-14. Yang dipilihnya, dipanggilnya, mari kita setia. Ketika engkau sakit, percaya deh, Tuhan akan menyembuhkanmu. Ketika engkau dalam kesesakan, jangan geser imanmu, jangan tukar imanmu. Tuhan pasti akan menolong kita. Matius 22 ayat 14 ada tertulis, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau saudara hari ini sudah dipilih oleh Tuhan, setialah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah salah memilih Anda dan saya. Memang godaan datang, penggoda banyak, menuh untuk kita tinggalkan Tuhan, banyak ditawarin setiap hari. Tetapi ingatlah, Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yuk sama-sama belajar untuk setia. Ketika rame-rame, saya tetap setia. Ketika rame-rame, saya tetap setia. Ketika rame-rame, tetap setia. Amin. Amin. Tetap setia karena Tuhan Yesus, Dia sangat amat setia bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar, dan kami percaya semua ini mendatangkan pemulihan, kebaikan, dan kesembuhan bagi setiap Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun berada yang sudah mendengar firman Tuhan. Engkau diberkati, sehat, sembuh. Mari sama-sama kita ucapkan pujian ini. Kita mau ikut Tuhan setia. Hari-hari ini tetap setia. Tambah hari, tambah setia. Tambah tua, tambah setia. Amin. Tambah sepuh, tambah setia sama Tuhan Yesus. Tambah usia lanjut, tambah setia sama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ini pujian tentang Tuhan yang setia. Silakan dibantu share agar banyak orang mengalami kesetiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Yesus mencintaimu. Dalam segala pergumulanmu, percaya deh, Tuhan Yesus setia. Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita ucapkan, Tuhan Yesus ku mau setia. Tuhan Yesus ku mau setia dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Dalam setiap langkahku, ku mau setia padamu. Ku
hati, ku mengerti bahasa tuntunan firman Tuhan. Tuntunan firman Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ku tetap setia padamu. Siapa yang setelah dengar firman Tuhan, sharing baru saja, yang berkata, Tuhan, saya mau kembali setia sama Tuhan. Sayalah orangnya. Tuhan, sayalah. Firman ini datang untuk saya, untuk kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu yang begitu indah atas kami. Yesus setia. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya saat firman diberitakan, banyak di antara saudara yang mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mohonkan berkat untuk air dan minyak. Saudara-saudara yang sakit, kiranya lihat pelayanan air dan minyak ini boleh membawa berkat kesembuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, diberkati senantiasa ya, amin. Yang sudah siapkan air minumnya, silahkan diangkat. Yang mau juga diberkati minyaknya, saudara bisa angkat seperti ini. Doa-doa ini tersampaikan dan terus terang saja, setiap hari begitu banyak kesaksian. Ya, minta maaf sekali, tidak semua saya sampai baca. Kok bisa sombong amat? Tidak, maaf bukan itu. Nggak kepegang. Saya beri contoh saja. Ya, saya beri contoh saja. Di Facebook saja. Setiap hari ada puluhan ribu komentar kesaksian. Setiap hari live di Facebook saja, belum di TikTok ini. Wah, TikTok ini banyak sekali. Nggak berhenti kan? Di YouTube live-nya ini banyak sekali. Saat live nggak berhenti. Saya kasih contoh di TikTok saja. Tidak kurang setiap hari ada 30.000 komentar kesaksian. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara mau baca sendiri, lihatlah di Facebook. Di live ini ada paling sedikit ada 30.000 kesaksian komentar di kolom komentar. Silakan, nggak percaya, coba sendiri. Di halaman Facebook pastor yang sedang live ini, cek nanti. Sekarang kah atau nanti selesai, ada berapa puluh ribu kesaksian yang masuk. Jadi saudara yang belum percaya, enggak apa-apa. Tapi please, jaga mulutmu. Jangan kau hujat, nanti kau mati. Karena di dalam kitab suci, barang siapa yang menghujat nama Tuhan, termasuk pekerjaannya, karyanya, mereka akan dihukum mati. Imamat 24 ayat 16. Ya, Yesus pernah berkata, kalau engkau nggak percaya akan pekerjaannya, kamu bisa mati dengan dosa-dosamu. Yohanes pasal 8 ayat 24. Saya bisa kasih saudara banyak ayat, tapi kembali kalau saudara tidak percaya, ya saudara apapun akan mental.
Bagi saya, berhikmatlah apa yang engkau belum alami. Bukan berarti tidak ada. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sekarang khotbah-khotbah menyerang mujizat kesembuhan, menyerang doa-doa orang sakit, mungkin mereka tidak di sana, mungkin mereka karunia pengajaran. Setialah, karena saya juga rindu belajar daripadamu. Baik air dan minyak di tangan kita. Saya berdoa, mohonkan ya Tuhanku berkat-Mu. Amin. Air dan minyak di tanganmu, di tangan ini, diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat engkau minum air ini jadi air berkat, air kesembuhan di tubuh orang sakit yang membawa kesembuhan ilahi. Saat engkau oleskan minyak ini, minyak urapan yang didoakan, diberkati dalam nama Yesus, orang sakit disembuhkan. Dan kalau dia terbaring di ranjang, oleh kekuatan Tuhan dia akan bangun, minta makan, minta minum, dan dia diberkati sehat. Ada kesembuhan ilahi jadi lewat pelayanan ini. Demi nama Yesus, in Jesus name. Amin. Oh, glory to God. Mari, silakan diminum. Saudara yang mau minum, silakan minumlah dan jadi berkat. Saudara yang mau kasih kepada orang sakit, kasihlah dengan cuma-cuma. Ojo dibisnisin, jangan minta apapun sebagai imbalan. Ketika satu pelayanan sudah engkau tukar dengan nilai transaksi jual beli, hilanglah kuasanya. Tidak manjur lagi air doa itu. Ingat baik-baik. Minumlah dan jadi berkat dalam nama Yesus. Asik. Saya mau tambahkan sedikit ya. Pelayanan kalau sudah ada transaksi nilai atau motivasi uang atau mamon, pelayanan sih tetap ada, tapi tidak berdampak lagi. Tidak memiliki otoritas ilahi lagi. Tidak disertai oleh kuasa Tuhan lagi. Dia hanya many talking only, tapi kuasa Tuhan tidak ada di antara mereka. Pelayanan ini adalah sentuhan surga kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Maka kita sangat membutuhkan namanya urapan kasih Tuhan yang menyertai. Saya selalu mengakui bahwa saya tidak sekolah tinggi, saya tidak pernah menentang akademis, saya menghargai orang-orang yang punya titel sekolah tinggi. Tapi juga tolonglah pahami bahwa dalam melayani pekerjaan Tuhan bukan yang utama pendidikan formal, tapi ketulusan. Menjangkau jiwa-jiwa dengan kasih. Kasih yang memimpin pelayanan ini hingga banyak orang yang terberkati. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menerima kasih Tuhan. Teruskanlah kasih Yesus supaya lebih banyak orang yang kenal siapa Yesus. Puji syukur, angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian. Sudah jam 7:02 Wita saat saya sampaikan ini. Saudara yang mau kerja, mau ke pasar, mau sekolah, habis doa berkat, saudara-saudara silakan turun dari live ini, bekerjalah.
Ke pasarlah ibu-ibu dan sekolah, studimu diberkati. Pekerjaanmu diberkati. Belanjamu ibu-ibu di pasar diberkati. Angkatlah tangan kita sama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah yang ada ini. Kami akan masuk di hari yang baru. Kami mohonlah berkat daripadamu. Diberkatilah Bapak Ibu terkasih. Tuhan Bapa yang baik menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan memberikan kita shalom, damai sejahtera untuk kita sepanjang hari ini. Apa yang kau kerjakan diberkati. Keluar masukmu diberkati dan dijagai dan dilindungi. Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk bersama-sama kita berkemah di sekeliling orang-orang benar, orang-orang percaya. Lewat doa ini, saya berkata dalam nama Yesus, tubuhmu yang sakit disembuhkan. Keluargamu yang sakit diberkati sehat dan sembuh. Keturunanmu, keturunan orang benar, sehat semua, tidak ada yang cacat, tidak ada yang mewariskan sakit turunan. Dalam nama Yesus, keturunan kita sehat dan diberkati. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hatiku hancur dalam kesendirian, jiwaku letih dalam kekelaman. Namun Engkau, ya Tuhan, penopangku di lembah kelam, Kau tetap setia. Tuhan, Engkau perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau. Sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Hanya-Mu dalam tangis Kau jadi harapanku. Kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau pengharapanku, selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau. Sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu.